Lah kok bicara seputar kabinet pendatang kayak kontradiktif gitu loh. Sempat disebut ini kabinet pendatang itu kabinet Zagen. Ingat loh, Zagen tak baleni nah ini. Zagen dudu second. Wah, politik Indonesia semakin hangat ini, semakin gayeng. Nah, sebagai masyarakat yang suka menikmati hiruk pikuknya politik Indonesia pasti suka. Nah, hari-hari terakhir ini sebuah berita menyebar dan katanya Pak Prabowo sedang mitati. Mitati itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya itu ya menyeleksi lah, milih nama-nama orang yang akan jadi menterinya. Jadi pembantunya nanti masuk kabinetnya dia. Ya, tidak hanya metani, metani, bahasa Jawanya apa golek tumo. Ini ada yang mengabarkan kalau kandidat menteri juga dipanggil untuk bertemu. Jadi ketemu dulu. Tentu ketemu Pak Prabowo, bukan ketemu Mulyono. Apalagi ketemu Pak Gawan ya ora. Kena ini hil mustahil. Memang tindakan ini perlu dan penting. Ini bagus kalau sebelum diumumkan ketemu dulu, di briefing dulu bagus. Dan memilah dan memilih. Nah, Begawan bukan mau mengkritisi soal ini. Wah, ini kan hak prerogatif Pak Prabowo. Ibarat kita mau punya anak buah. Ini Pak Prabowo ini. Atau merekrut karyawannya. Kan harus melewati tahapan seleksi dulu. Semua pimpinan akan memilih yang the best. Kalau di perusahaan ya lewat ARD itu. Diwawancarai dulu itu bagus. Jadi orang asal comot maunya sendiri. Ya, ragamnya atau cara memilih itu nggak hanya dengan satu jalan. Dan cara ngetesnya bisa dengan berbagai metode lah. Banyak lah sekarang metodenya bagus-bagus. Atau malah campuran dari banyak metode. Biar bisa terpilih anggota kabinet yang mumpuni itu. Kredibilitasnya terjamin. Ada yang mungkin pakai ujian tertulis ya nggak apa-apa. Tes akademisi lah, tes wawasan, kebangsaan perlu, atau psikotes, tes kesehatan tuh harus. Tadi menteri tolong dino masuk angin, bruk, repot, harus fit. Dan masih banyak lagi lah. Nah, ini kayak mau jadi PNS saja loh, PNS saja, wah seleksinya ketat, apalagi mau jadi menteri. Dan menteri itu akan membawa beribu-ribu berjuta-juta PNS. Ya harus melebihi. No. Itu yang berjenjang ini ngetesnya itu. Ya, semacam saringan lah, itu bagus itu. Nah, kembali ke soal kabinet mendatang yang mau jadi pembantunya Pak Prabowo. Pak Prabowo aja lah melakukan itu. Bahkan memang seharusnya seperti itu. Jangan pasrah bongkoan Pak sama tim. Apalagi titipan, wah ciloko itu. Mempercayai begitu saja nama yang disodorkan oleh partai politik, wah akhirnya banyak nanti terjadi pelanggaran-pelanggaran menjurus ke korupsi. Contohnya ya dulu-dulu. Jangan begitu Pak, bener ini. Harus ada ketemu dulu diseleksi, ditimang-timang, dipilah-pilah, dipitati. Nah, pertanyaan kritisnya ini, apakah kita yakin orang-orang itu benar diseleksi atau beneran disaring, beneran ditanya komitmennya untuk melayani masyarakat sebagai menteri membantu Pak Prabowo dalam sebuah kabinet. Begawan sih jujur kita ragu. Kalau menganalisa perjalanan dari awal sampai hari ini kita ragu. Sebab koalisi Indonesia Maju itu dijejali, disesai partai politik, wakil partai politik itu berjubel di situ. Banyak yang akan bernegosiasi, pasti pengen dapat jatah menteri, dapat kursi di situ. Sikut-sikutan bisa ini, bisa malah saling kecewa bisa itu. Merasa paling besar jasanya di Pilpres kemarin ya bisa. Nah yang di Kim itu bukan hanya Golkar loh. Ada PAN, ada Demokrat. Nah di Gerindra ya pasti yang ditempatkan jadi menteri banyak. Lalu unsur plus-plusnya itu kayak PKS, Nasdem, PKB. Kemungkinan ya minta jatah. Belum partai-partai gurem. Partai-partai kecil kayak
PSI, Gelora dan sebagainya. Oh, dia juga merasa punya jasa untuk kemenangannya Pak Prabowo, pasti jaluk jatah. Orang jaluk jatah kayak relawan kae mutung dadi menteri. Bisa terjadi. Politik apa sih nggak bisa terjadi? Masih ada yang dukung Kim sejak awal tanpa dapat kursi di Senayan. Nah, ya itu tadi. PBB, Gelora, PSI, Prima, Garuda dan sebagainya. Wakil. Lah kelompok-kelompok relawan. Oh iya itu banyak itu. Yang sudah antri. Lalu non partai dan non relawan juga banyak. Kayak Bung Marwarar Sirait yang mencolot dari PDIP, Bung Diman Sujatmiko yang juga dari PDIP. Dia merasa berjasa. Oh, tak rewangi metu saka PDIP ora dadi menteri piye. Bisa bilang begitu itu. Ya atau lainnya lah. Nah ini apa benar nih Pak Prabowo mampu menilai secara objektif? Uangnya akeh loh iki. Wah, ada sing daftar wong 300 siji kok 40 ora mumet. Kandidat-kandidat menterinya itu. Iya. Memilih secara objektif sulit, Bang. Oh iya ini, masih ada kelompok veteran. Para jenderal dari berbagai angkatan yang juga mendukung kemarin itu. Ya tekan piro jumlah menteri. Apa satu menteri wakil 5 itu malah keduman kabeh itu. Kita semua berharap ini. Ini bukan kabinet jumbo. Big size, ukuran gede, jangan seperti itu. Semakin banyak pembantu presiden, gerakannya tidak lincah. Terus ya mau ngentek duit APBN saja ini. Entek-entek. Padahal orang-orang yang disodorkan partai itu kan akan membantu presiden. Sehingga presiden perlu tahu persis karakternya. Ya, siapa anak buahnya seperti apa. Harus paham. Ya cuma hanya saja ini yang nggak habis pikir ini. Lah kok bicara seputar kabinet pendatang kayak kontradiktif gitu loh. Sempat disebut ini kabinet pendatang itu kabinet Zagen. Ingat loh, Zagen tak baleni nah ini. Zagen dudu second itu bekas itu. Beda atau. Nek suara aku kurang jelas ini, tolong diputar ulangnya. Zagen biar tambah yakin. Engko mas tak kulani semua dengar konten ngompol pas ketemu tetangga di pos ronda kok kabinet itu second to Mas. Zagen ya. Nyebutnya kabinet second. Tulisannya second itu. Ya jangan salahkan Begawan kalau nanti salah ngomong, tapi yang jelas saya berikan tahu. Ini kabinet Zagen. Apa itu kabinet Zagen? Yakni para pembantu presiden yang berlatar belakang keahlian, expert lah, sesuai dengan latar belakang pengetahuan atau kemampuannya. Ya sesuai disiplin ilmunya mungkin atau pengalamannya itu. Nah orang yang ahli apa bisa berasal dari partai? Ya tentu bisa ada. Apa latar belakang pendidikan mesti sesuai penempatannya? Ya enggak juga. Kayak di jajaran kabinet sekarang inilah, ada Pak Budi Gunadi Sadikin yang jadi Menteri Kesehatan. Beliau bukan orang partai dan tidak berlatar belakang kesehatan. Namun kinerjanya ya mesti kita acungi jempol, mampu menangani COVID dengan baik. Saat pandemi, beliau masuk dan bekerja dengan baik. Dan hasilnya hebat. Ada juga itu Bu Susi Pujiastuti. Pendidikannya cuma SMP aja itu. Pas dilantik jadi menteri waktu itu. Buktinya sukses di periode Pak Jokowi jadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Ada pula Bu Siti Nurbaya. Orang Nasdem yang sebelumnya itu ASN tuh. Pernah menjabat jadi Sekjen DPR RI. Tapi apa semua begitu? Ya tidak juga. Pak Anies berlatar belakang pendidikan, dilantik jadi Menteri Pendidikan. Ya gak bisa menuntaskan sampai 5 tahun. Dokter Terawan itu sempat jadi Menteri Kesehatan sebelum diganti Pak Budi Gunadi. Ya diganti di tengah jalan. Artinya butuh pencermatan yang baik untuk menempatkan jajaran kabinet yang akan datang. Memahami benar gimana cara seorang bekerja. Nah masalahnya sekarang itu, Koalisi Indonesia Maju diisi banyak partai. Sekarang jumlah menterinya sekitar 34 orang itu. Dan akan bertambah jadi 44 orang, tambah 10. Itu kabar yang tersebar loh, belum wakil menterinya. Nah jumlah itu disampaikan oleh Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR, yang juga petinggi Golkar. Nah komposisinya
Harapan Umbagawan ini. Harapan Umbagawan. Komposisinya itu penting menguasai bidang yang ditugaskan lah. Nggak apa-apa. Bila banyak yang nggak bagus kinerjanya, akan buang-buang duit negara saja. Rakyat akan melihat ini bukan kabinet Zaken, melainkan kabinet gemoy. Gemuk, mumpluk-mumpluk. Kalau orang ya tembem, gemeske, gebrot lah kalau orang bosok Jawanya itu. Lah parahnya lagi, bila orang-orang yang diberi mandat lebih banyak karena jasa di Pilpres kemarin, tanpa melihat latar belakang pendidikan, latar belakang kemampuan kredibilitasnya, bukan atas pertimbangan kemampuan serta kebutuhan negara. Wah, yang jadi korban ya rakyat Indonesia akhirnya. Nah, ini kebetulan nih berdasarkan catatan yang ada dan bisa diverifikasi. Menteri-menteri yang tersangkut korupsi biasanya berasal dari partai politik. Cek aja. Nah, pada pemerintahan Pak SBY di periode kedua, juga Pak Jokowi, yang tersangkut kasus itu menteri yang berasal dari partai. Tapi bukan berarti menteri dari partai politik otomatis korup, ya enggak. Masih banyak yang bekerja dengan baik dan mumpuni, punya kejujuran kredibilitas yang baik. Ya kayak tadi yang saya sebutkan, ada Bu Siti Nurbaya, Pak Pramono Anung, Bu Risma Trimarini, Bu Bintang Puspayoga, dan serta banyak yang lain. Ini menandakan menteri yang berasal dari partai itu sebagian rawan tergoda. Ya karena ya biasalah kalau partai politik itu kan jerbasuki mobil, mau jadi orang yang perlu banyak biaya, boleh balen bisa. Nah pada titik ini Pak Prabowo harus jeli ini, mesti bisa memilah, memilih dan mitati. Ya menggambar percaya ini dalam menunjuk orang presiden terpilih dibantu para ahli pasti. Orang mungkin mikir dewe amumet nanti. Nah, untuk menyeleksi pasti ada yang membantu. Siapa yang pas menduduki komandan kementerian misalnya, sekaligus tahan godaan juga. Nah sayangnya ini Pak Prabowo itu diisi kekancan. Sing cedak, sing dini. Muga-muga enggak lah. Pada teman, orang yang setia pada dia, ya, yang memberi penghargaan, pandangannya bisa saja subjektif. Lalu main percaya saja, semoga tidak begitu. Jadi gini, Kabinet Zaken itu penting. Jumlahnya jumbo alias gemo tidak persoalan. Mau gembrot ya tidak apa-apa. Yang penting mereka bekerja buat rakyat. Ya, efisien buat rakyat, Pak. Betul-betul melayani rakyat. APBN keluar gede no problem. Asal baliknya lebih gede. Itu seperti Menteri BUMN, ora apa-apa, wakilnya 6 ya ora apa-apa. Asal pendapatan ke negara jauh lebih besar. Ibarat orang buka usaha ini modal 10 juta ya, omsetnya ya 14 sampai 20 juta lah. Nah, sementara bila naikkan modal jadi 25 ya omsetnya ya jadi 40 50 ya. Itu enggak apa-apa. Ya sebagai negara besar Indonesia ini memang butuh dipikirkan oleh banyak orang iso dhewe. Tetapi bila dikelola 34 menteri sudah bagus, wis mlaku, apalagi ada wakil-wakil menterinya. Ya kayak sekarang ini. Kenapa mesti tambah 10 kursi menteri lagi? Jumlah menterinya Pak Jokowi sama Pak BY nggak berbeda jauh loh. Dan negara kita secara umum masih bisa berjalan. Hasilnya nggak jelek-jelek amat. Ya cuma kemarin ya jeleknya itu masalah proses demokrasi yang beradil cak-cakan itu loh. Itu aja yang rusak muka Indonesia ya itu aja. Lalu dengan nambahnya menteri yang berkonsekuensi pada nambahnya anggaran negara bakal berdampak signifikan ke tata kelola makin baik misalnya. Apa kemudian tingkat kesejahteraan rakyat makin tinggi? Karena orang ngapain itu? Apakah pertumbuhan ekonominya jadi lumayan nantinya? Wah ini tantangan buat Pak Prabowo nih. Dan dalam 2 pemerintahan sudah bisa kita rasakan. Penting juga memanfaatkan wakil presiden. Dia nanti bakal bagian ngurus apa itu. Buat dikasih jatah atau apa. Oh jadi toke wae loh. Masih kok dalam analisa Begawan ini. Dalam pandangan Begawan apalagi ada Fufu Fafa dan sebagainya ini. Ini masa ya mau melebu kota. Gak akan ngurus hal-hal yang substansial. Ya paling kon ngurus apalah gitu loh. Tapi ya jangan ditoke loh Pak. Oh ya nerima gaji wakil presiden.
Misal ngurus proyek food estate lah, kasih yang itu atau urusan olahraga. Adiknya kan juga pegang punya sepak bola, sahabat-sahabatnya juga punya klub sepak bola, kon ngurus olahraga atau UMKM gitu, UMKM naik kelas. Atau ditugasi wirawiri ke sana kemari lah, monitoring proyek dan program-program pemerintah. Tapi ojo nganti nganggur, nanti malah makan gaji buta kan repot. Itu ya Pak Prabowo, pesan saya semoga nyampe. Salam dari Megawan, salam ngompol, dadah.